Teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perindu surga. Ini adalah pintu menuju ke tempat tadi, yaitu pelataran Ka'bah, tempat di mana jamaah sedang melaksanakan tawaf. Dan ini adalah jalan para jamaah haji yang harus mereka lewati, adalah pintu ini menuju ke pelataran Ka'bah. Nah, ini dia masuk ke sini, kemudian langsung menuju ke dalam. Nanti kita akan lihat di depan. Setelah kita di luar, tepat berhadapan dengan Hotel Waqaf Malik Abdul Aziz Al-Haramain Syarifain. Kita akan bertemu dengan WC 3. Ya, Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Tadi bahwa pintu utama nanti kita masuk itu pintu 1 King Abdul Aziz. Nah, sebelahnya itu adalah pintu-pintu kecil, karena pintu utama itu masih direnovasi, nah kita lewat situ. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu yang lewat ke tempat tawaf itu hanya orang yang berbaju ihram saja. Kalau yang dia tidak berbaju ihram itu disuruh naiknya ke lantai 2. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya nanti pas pertama umroh pertama itu semua pakai baju ihram ya, laki-lakinya, perempuan itu asal bebas ya. Nah, itu nanti melalui pintu ini, samping ini insya Allah ya. Karena kita hotelnya yang tadi di depan itu lurusan yang hotel ini. Jadi ini hotel Sofwa ini yang nanti insya Allah yang bintang 5 di sini tempatkannya ya. Nah, yang jalan sebelah Hotel Safwa ini itu jalan ke Hotel Bintang 3 di Ajian. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya dari dalam keluar karena bingung atau terpencar dari ini, tidak usah bingung-bingung, nanti kodenya tunggu saja di depan ini. Tadi ya, ada depan di depan ini ada WC nomor 3. Nah, nanti kalau yang terpencar tunggu aja di situ. Nanti kita komunikasi di situ, insya Allah tempat bertemunya di sana ya, yang dari bintang 3, bintang 5. Nanti pas umroh pertama pun nanti kita nunggu kumpul di situ. Ya, kita kasih aba-aba. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu, kurang lebih itu adalah gambaran di Masjidil Haram. Nah, ini kalau kita kasih gambaran nanti bintang Hotel bintang 5-nya itu adalah Sofwa Orchid ya, yang nanti nginap di sini. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, yang perlu perhatikan Bapak Ibu, kan menu di bintang 5 itu adalah menu full board untuk orang asing. Maksudnya menu makanannya makanan internasional ya Bapak Ibu. Nah, kadang orang itu karena biasa di Indonesia ya makannya menu Indonesia, mereka tidak selera. Nah, saya sarankan tetap Bapak Ibu paksakan untuk makan di sana ya. Apa yang dapat dimakan ya makan saja. Misalnya Bapak Ibu sukanya telur ya pilih aja telur. Jangan sampai Bapak Ibu istilahnya tidak makan sama sekali. Karena di sana ibadah umroh perlu fisik yang sangat kuat sekali. Nah, kayak begini Bapak Ibu ya. Menunya menu internasional ya, kalau yang memang sudah biasa alhamdulillah nggak jadi masalah ya. Tapi kalau yang biasa tidak terbiasa dengan makanan menu internasional ini, nah yang kami harapkan tetap dipaksakan Bapak Ibu untuk makan. Asal apa istilahnya dipaksakan makan supaya nutrisi dan gizinya masuk ya Bapak Ibu. Ini nanti menunya kalau bintang 5 internasional. Nah, kemudian hotel untuk bintang 3 gambarannya seperti ini ya. Ini nanti hotel bintang 3 yang kita sudah booking. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ini sama ya. Ini yang kamar satu kamar berempat segala macam.
Nah, Bapak Ibu nanti semua WC di hotel itu kan sekarang pakai shower ya. Nanti mudah-mudahan tidak ada kendala, Bapak Ibu saling membantu saja. Nah, kalau di bintang 3 menunya tidak sebanyak bintang 5, cuman biasanya disesuaikan dengan jamaahnya. Kalau jamaahnya Indonesia ya rata-rata menu-menu Indonesia ya, Bapak Ibu, ya seperti inilah gitu ya. Nanti tiap mau makan itu istilahnya diantri, kita punya jam waktu makan sesuai dengan jamnya gitu. Maksudnya kalau misalnya makan pagi itu habis sholat subuh, kalau makan siang habis sholat duhur, dan kalau makan malam biasanya habis maghrib ya, habis maghrib atau habis isya. Itu silahkan Bapak Ibu, jangan sampai nanti Bapak Ibu telat untuk makan jadi tidak kebagian. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian Bapak Ibu insya Allah sebentar. Bapak Ibu yang sewaktu umroh pertama, insya Allah nanti kita akan bersama-sama kurang lebih seperti ini ya. Nanti tadi kodenya nunggu di sekitar WC nomor 3 di depan pintu Hotel Asafwa. Nah, nanti kita bersama-sama dari yang bintang 3 sama bintang 5 masuk ke pelataran Ka'bah ya untuk tawaf. Nah, untuk tawaf ini Bapak Ibu nanti kita atur formasinya. Biasanya kalau yang paling depan itu ibu-ibu ya, setelah mutawif nanti ada Ustadz Rudi, belakangnya ibu-ibu. Nah, nanti di paling belakang itu bapak-bapak atau laki-laki ya. Nah, nanti kita mungkin keliling memutarin tawafnya tidak terlalu mendekat ke lingkaran istilahnya ke dekat Ka'bah, tapi lingkarannya lingkaran yang sedang-sedang saja di luar gitu ya. Nah, ini saya punya dokumentasi ini bekas sebelum pandemi COVID ya, ada kita masih pembangunannya sangat belum sebagus sekarang, ini masih tahap awal. Nah, yang perlu dipastikan Bapak Ibu ya, nah ini seperti lingkaran ini, Bapak Ibu kalau pas umroh pertama jangan memaksakan untuk mau cium hajar aswad. Itu dilarang sekali ya. Nanti itu bisa Bapak Ibu keluar dari rombongan. Khusus untuk mau cium hajar aswad nanti saja setelah umroh. Kan di sana kita mungkin 3 sampai 4 hari ya di Mekah. Nanti di situ Bapak Ibu keluar, misalnya Bapak-bapak pengen ke ini pakai saja kain ihramnya, cuman di bawahnya hanya menanda bahwa itu mau umroh, padahal hanya untuk tawaf sunnah saja. Kalau pakai hanya untuk tawaf sunnah, bapak-bapak bisa pakai dalamnya celana pendek biasa ya. Kalau mau umroh itu tidak bisa, kalau tawaf sunnah bisa. Nah, pada saat tawaf sunnah itu mungkin bapak-bapak bisa nanti mendekat berusaha ke multazam, hajar aswad dan lain-lain ya. Nah, itu bisa dicoba nanti. Tapi saat umroh kami tidak memperkenankan Bapak Ibu untuk mendekati hajar aswad. Karena di hajar aswad itu perlu diperhatikan, di situ suka ada yang hajar aswad itu pakai wewangian. Nanti kain Bapak Ibu kena wewangian kan umrohnya kena dam ya, harus bayar dam. Nah, kemudian termasuk pada sa'i. Nanti sa'i itu Bapak Ibu nanti pas naik ke Gunung Sofa itu kan ada bacaan doa sa'i ya yang pendek, terus setelah bacaan sa'i dibaca semuanya, nanti dipersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa masing-masing dulu. Kita dikasih nanti waktu sekitar ya 2-3 menit untuk doa masing-masing. Baru jalan ke Safa Marwah. Nah, nanti pas di Marwahnya itu Bapak Ibu
doanya doa yang di Bukit Safa atau Marwah yang pendek. Nah, terakhir nanti sebelum tahalul di Bukit Marwah, Bapak Ibu silahkan doa panjang lagi, doa keinginan atau punya hajat masing-masing ya. Itu kurang lebih Safa Marwah ya. Ini kemudian, nah di Mekah itu nanti ada juga ziarah ya. Ziarah itu kurang lebih menapak tilas ke Gua Sur, ke Gua ke Padang Arafah, tempatnya haji, kemudian kemudian ke Gua Hiro. Nah, di saat ziarah yang kedua ini Bapak Ibu boleh melaksanakan umroh umroh lagi gitu ya. Bisa diniatkan umrohnya itu untuk orang, misalnya untuk orang tua yang sudah meninggal atau siapa, Bapak Ibu ya, atau mau niatkan oleh umroh sendiri lagi. Cuman tidak boleh membadalkan umroh terhadap orang yang masih hidup dan mampu gitu ya. Hukumnya tidak boleh. Kurang lebih nanti wisata jarahnya di Kota Mekah ini, nah ini ke Gunung Bukit Sur ya, tempat pertama Nabi Muhammad dan Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Kemudian juga nanti kita ke ini Bukit Jabal Rahmah ya, tempat di mana diadakannya haji. Nah, kami tidak menyarankan Bapak Ibu naik ke atas karena ya lumayan juga gitu ya. Kayak pendek tapi ya lumayan ya. Nah, dan juga di atas sebenarnya hanya tugu aja, tidak ada apa-apa. Jadi cuman di bawah saja, silakan foto-foto karena dari sini Bapak Ibu nanti akan melanjutkan lagi ke setelah di ini ke tempat wisata Mina dan lain-lain ya. Ke Mina, ke Gua Hiro, dan kalau yang terakhir yang mau umroh biasanya nah ini di umroh itu kalau paketnya ke Jironah ya kita ngambil mikot di Jironah. Kalau tidak ke Jironah biasanya di Tanim. Ya, silakan kalau yang mau umroh, umroh lagi, yang mau tidak umroh ya tidak apa-apa, tidak usah turun mobil atau tidak usah berpakaian ihram ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau setelah itu umrohnya seperti biasa saja. Nanti kalau Bapak Ibu setelah nah ini niat yang barusan ini di Masjid Jironah ya. Jadi biasa niat umroh segala macam di sini di Jironah. Nah, kemudian dari situ setelah niat umroh langsung dibawa ke hotel dan untuk melaksanakan langsung umroh, tawaf dan sa'i lagi. Nah, Bapak Ibu yang tidak kalah penting biasanya bapak-bapak, ibu-ibu ya mencari oleh-oleh untuk kerabat yang di Indonesia. Nah, ini kalau di Mekah itu ada beberapa tempat. Cuman saya sarankan karena kita nanti terakhir itu kita di Madinah, beli saja oleh-oleh banyaknya di Madinah ya. Nanti saya kasih tahu di mana pasar yang murah-murah ya. Kita antar juga gitu. Nah, kalau di sini tapi misalnya ada yang wah saya pengen tetap di mana di belinya di mana di Mekah gitu ya. Ya silahkan. Itu kami tidak melarang, cuman di sini ada beberapa tempat. Nah, ini ya, di bawah jam-jam itu di lantai dasar sekali basement itu banyak yang jualan juga. Nah, ini kurang lebih jualnya macam-macam, banyak makanannya ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Sepanjang Bapak Ibu yang pulang ke Hotel Bintang 3 itu kiri kanan juga biasanya banyak yang jualan. Nah, itu memang di Mekah itu memang seperti itu ya. Jualannya itu 24 jam. Nah, silakan. Tapi yang di gedung di bawah jam-jam tower yang tadi itu di basementnya juga banyak. Itu yang pasar yang murah-murah. Nah, kemudian
ada juga ini saya kelewat sebentar. Nah, ini ada juga yang Bapak Ibu kalau misalnya mau belanja makanan yang ini ya, yang branded. Mungkin Bapak Ibu tahu ada yang branded seperti coklat Twix atau apa Creepy Clays. Nah, ini biasanya orang-orang itu larinya di sana ada supermarket Bin Daud. Nah, tapi kalau di sini ada satu baru itu lebih murah dari Bin Daud, ya masuknya ke jam-jam ya. Ke jam-jam lantai P3. Nah, ini biasanya lebih banyak diskonnya. Tapi ini khusus yang branded ya, Bapak Ibu. Jadi coklat-coklat yang memang dia punya nama. Nah, tapi banyak juga yang coklat-coklat yang besar-besar itu yang nggak bermerek itu murah-murah. Itu di Madinah banyak gitu ya. Nah, ini kayak coklat Twix segala macam. Bapak Ibu nanti belinya di supermarket ini. Ini dia lebih murah dari Bin Daud. Ini hanya sekedar pengetahuan ya Bapak Ibu. Satu lagi mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui itu adalah gimana untuk apakah Bapak Ibu di sana misalnya kehabisan uang real, apakah bisa ngambil dari ATM, itu bisa ya Bapak Ibu. Ini ada video untuk cara mengambilnya. Berikut saya ingin informasikan cara menarik tunai di ATM yang berada di bank di Saudi. Ini saya menggunakan ATM BCA. Nah, kita coba ya bagaimana cara menarik tunainya. Di ATM kita dimasukkan. Ini sederhana sekali, mudah. Nanti ada pilihan bahasa Melayu, bahasa Turki, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Jadi kita sudah bisa pilih bahasanya itu bahasa Indonesia. Kita pilih, lalu enter PIN, continue, cash withdrawal, balance equal. Ya, pilihnya adalah cash withdrawal ya. Pilih tabungan kalau kartu Anda adalah kartu debit. Tabungan Anda pilih 500, 1000, 1500 atau jumlah yang lainnya. Oke. Kita sekarang coba pilih 1000. Oke, would you like to pilih untuk receipt? Apakah Anda mau melanjutkan tanpa receipt? Ya, ini adalah sekarang kita sudah dapat mengambil realnya, itu 1000 real, 500. Ini menggunakan ATM BCA yang berlogo Visa Master ya. Kalau tidak ada logo Visa Master tidak bisa, apalagi logonya yang GPN. Jadi kita bisa tarik tunai di seluruh bank di ATM yang berlogo Visa Master dan lain-lain, kita samakan. Ya, Bapak Ibu, jadi jelas mungkin tadi itu hanya bisa kalau kartu ATM Bapak Ibu itu berlogo Visa atau Master. Biasanya BCA, Mandiri, BNI itu sudah ada. Bapak Ibu bisa langsung penggunaan ATM-nya tinggal banyak bahasanya, bahasa Indonesia seperti biasa saja. Nanti bagaimana kursnya? Nah, itu biasanya disesuaikan dengan kurs berlaku saat itu. Kadang lebih murah dari kurs pasaran, kadang lebih tinggi ya. Jadi jangan khawatir sekarang kalau Bapak Ibu kehabisan real, nah bawa ATM jangan lupa ya. Kemudian satu lagi mungkin Bapak Ibu saya akan jelaskan tentang internet. Ini ada beberapa penjelasan kalau Bapak Ibu di sana biar terhubung dengan keluarga di sini itu adalah harus membuka internet paket data. Nah, kami sarankan itu dibuka dari Bandung, dari Indonesia. Jangan dilakukan atau memakai SIM card di sana. Itu peraturan yang terakhir agak sulit ya. Nah, kalau pakai SIM card yang dari Indonesia tetap bagaimana caranya, ini ada cuplikan videonya. Oke, kita breakdown. Yang pertama, Telkomsel. Caranya itu bintang 266 pagar. Dia punya 2 paket. 9 hari dengan harga 275.000 mendapatkan 5 GB. Dan 14 hari dengan harga 375.000 mendapatkan kuota 10 GB. Berlanjut ke XL.
SL caranya agak sedikit panjang, yaitu bintang 123 bintang 747 pagar. Nah, SL ini juga punya dua paket, yaitu 10 hari dengan harga 199.000, tapi unlimited kuota, dan juga 20 hari dengan harga 249.000 yang juga unlimited kuota. Oke, kita lanjut ke Indosat. Caranya, bintang 122, bintang 1 pagar. Kemudian, Indosat mempunyai 3 jenis paket. Yaitu yang pertama, paket 10 hari dengan harga 245.000, juga dengan kuota unlimited. Dan paket 15 hari dengan harga 325.000, kuota unlimited. Dan paket 20 hari dengan harga 350.000 dan juga unlimited. Mantap. Nah, cara makainya, kalian yang pertama, harus punya pulsa sesuai jumlah harga paket yang ingin kalian beli. Misalnya kalian mau beli Telkomsel yang 9 hari, dan harganya 275.000, kalian mesti punya pulsa minimal 280.000 lah, lebih 5.000 untuk bisa menggunakan paketnya. Jadi pulsa udah punya, langsung klik. Misalnya Telkomsel tadi kan bintang 266 pagar. Langsung diklik, klik yang promo umroh, cari paket umroh semua sampai akhirnya keluar jenis paketnya mau paket yang mana. Pilih paketnya, oke, sampai selesai, sampai pulsa kamu sudah kepotong, yakin. Nah, itu berarti sebenarnya paket roaming kamu sudah aktif. Jadi, ini bisa diaktifkan di Indonesia atau juga di Arab. Yang penting ada pulsanya dulu, ini yang paling penting. Tapi saya sangat tidak merekomendasikan di Arab, karena takutnya ternyata lupa belum beli pulsa, akhirnya repot. Mesti minta tolong sama orang Indonesia atau teman yang bisa untuk membelikan pulsa via transfer. Repot. Jadi saya lebih menyarankan beli paket dan isi paketnya di Indonesia. Nah, sesudah paketnya sudah bisa, kalian harus mengaktifkan roamingnya. Tapi jangan di Indonesia. Nanti aktifinnya pada saat sudah landing di Jeddah ataupun di Madinah. Caranya gimana? Caranya intinya ke settings, cari settingan mobile network kalian. Kalau misalnya di Android, caranya gini nih, ke settings, habis itu klik yang connection, klik yang mobile network, habis itu ada bacaan data roaming. Nah, data roamingnya ini di checklist. Nah, setelah ini, insya Allah paket internet kalian pada saat landing itu langsung sampai. Nah, kalau pengguna iPhone juga sama, intinya gampang, tinggal ke settings, cari mobile networks-nya, connection mobile networks, kemudian data roaming-nya dinyalain, langsung deh aktif internetnya. Ya, Bapak Ibu, itu kira-kira tips trik dan apa yang harus dilakukan di Mekah. Nah, kita mungkin untuk saat ini saya alihkan dulu ke Ustadz Rudi. Nah, nanti kalau masih ada waktu, nanti saya kasih tips trik untuk apa yang harus dilakukan di Madinah ya. Mudah-mudahan masih cukup waktu. Silakan Ustadz Rudi untuk melanjutkan keilmuannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali berkumpul, dan tidak terasa juga waktu ternyata begitu cepat. Hari berganti hari, tidak terasa 1 minggu, kemudian sekarang sudah di akhir bulan, ya. Insya Allah besok sudah bulan November, ya, tidak lama lagi, 2 hari lagi sudah bulan November, dan waktu kita untuk keberangkatan semakin dekat. Dan kita dalam mempersiapkan bekal kita tidak cukup hanya secara fisik maupun secara finansial atau bekal hissi, tapi juga harus secara maknawi, maksudnya ilmu selama kita melaksanakan umrah agar benar-benar sempurna dan umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya alhamdulillah para hadirin sekalian, kita tetap bersyukur karena tanpa nikmat dari Allah kita tidak akan bisa berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini. Dengan nikmat taufik hidayah dari Allah kita bisa bermuajahah walaupun via online, dan hal tersebut harus selalu kita syukuri, karena kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah yakin pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita kufur, maka Allah akan memberikan azab yang sangat berat, yang sangat pedih. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada
junjungan kita Rasulullah SAW, di mana beliau menjadi qudwatul ummah, menjadi uswatul hasanah, panutan bagi umat, dan contoh suri tauladan yang baik bagi kita semua, yang mana kita dalam melaksanakan ibadah tentunya harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau ittiba'ur Rasul. Sebagaimana nanti umroh yang kita lakukan juga tata cara, kemudian segala peribadahan yang kita lakukan di sana tentunya juga harus mencontoh Rasulullah, apalagi tadi walaupun belum sempat dijelaskan tentang di Madinah seperti apa nanti tips dan triknya oleh Pak Haji Ahmad Herawan, tapi kita berziarah berkunjung ke Madinah itu juga di tempatnya atau di makamnya Rasulullah SAW, yang kita juga harus banyak mengambil ibrah ketika melaksanakan ibadah di sana. Dan para sekalian, rahimani rahimakumullah, tadi insya Allah secara teknis sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Ahmad Herawan tentang banyak hal, mulai dari pelaksanaan umroh, kemudian nanti juga ketika mau belanja di mana, itu jangan diutamakan belanjanya ya, para hadirin sekalian. Boleh belanja tapi jangan terlalu berlebihan, karena kita di sana niatnya untuk ibadah ya. Niat kita murni ditata dari sekarang, bahwasanya kita mempersiapkan umroh itu bukan hanya ya untuk wah-wahan atau untuk megah-megahan, untuk saling pamer satu sama lain, ujub, sum'ah, tidak. Tapi tujuannya murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah taala menyebutkan ya, fa idza faragta fansab. Ketika kalian selesai melaksanakan suatu amalan, maka lanjutkanlah. Umrah bukan ibadah puncak kita, kemudian kita selesai, lantas setelah pulang dari umrah, kita berleha-leha, tidak memperbaiki diri kita, itu tidak. Tapi kata Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Justru nanti ketika umrah, dan sebelum umrah ini kita sudah persiapan, dan ketika sudah umrah nanti, itu menjadi titik awal di mana kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah para hadirin sekalian, kita masih diberi umur, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, dan itu tandanya bahwa ada dua kemungkinan yang Allah beri kesempatan kepada kita. Yang pertama, kalau kita diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah, maka itu kesempatan agar kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita masih diberikan umur, diberikan usia, diberikan kesehatan oleh Allah, berarti ini Allah memberikan kesempatan kita kepada kita untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah itu bukan puncaknya setelah umrah selesai, tidak. Kemudian kita nggak beribadah lagi, tidak. Tapi puncak atau akhir dari ibadah kita selama di dunia itu tidak lama para hadirin sekalian. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Ya, seumpama ya, kemudian 2 hari, 3 hari kemudian Allah memanggil kita, ya berarti sampai umur segitu saja kita berkewajiban untuk beribadah. Atau ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda, kemudian tiba-tiba dipanggil oleh Allah, maka jatah umurnya itulah yang menjadi waktu dia untuk mendapatkan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Ya, sedangkan setelah meninggal dunia sudah selesai urusan kita di dunia. Makanya kita umrah, ya, kita melaksanakan kunjungan ibadah, ya, namanya haji. Kalau haji itu maknanya berkunjung, kalau umrah itu memakmurkan, maknanya secara makna. Berarti kita berkunjung ke Baitullah untuk memakmurkan Masjidil Haram, untuk beribadah di sana, memohon pengampunan, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Kata Rasulullah SAW, rogim ma'ang, sangat merugi orang yang dia diberi kesempatan untuk umrah, kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah. Apa penyebabnya? Karena di sana kita tidak fokus untuk ibadah. Ya. Makanya tadi dijelaskan oleh Pak Haji juga, Ahmad Herawan, bahwasanya nanti ketika sudah selesai tawaf, ya, kegiatan kita di sana,
ya dari awal nanti ya kita di Yalamlam berpakaian ihram, kemudian niat untuk umroh, kemudian sampai ke Masjidil Haram, kemudian kita tawaf, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, ya, kemudian selesai bagi yang ingin mencium Hajar Aswad, jangan nggak usah terburu-buru atau dipaksakan terlalu ambisi untuk mencium Hajar Aswad sehingga menyusahkan dirinya sendiri. Dan nanti insya Allah akan saya jelaskan tentang beberapa bagian-bagian Ka'bah, yang mana di sana ada beberapa bagian yang harus kita kasih catatan sehingga kita mengetahui apa namanya dan juga apa keistimewaannya. Ya. Nanti kalau ingin melaksanakan lebih khusyuk, ya, kemarin saya juga baru dapat info dari sahabat saya yang baru pulang minggu lalu dari Saudi melaksanakan umrah. Di sana keadaannya sekarang itu sangat panas, ya. Jadi terik, ya, karena memang musim panas. Ya. Kemudian kalau eh, lagi musim kemarin tuh bulan Rabiul Awal memang penuh-penuhnya orangnya. Kalau penuh, ya kita apalagi yang baru pertama berangkat ya berusaha untuk tetap dalam rombongan biar tidak terpencar. Ya, adapun nanti kalau ingin fokus, ingin ibadah secara khusyuk sendiri bisa dilaksanakan secara mandiri, yaitu ketika selesai melaksanakan umrah pertama dan bisa melaksanakan tawaf sunnah biasanya itu menjelang subuh pada hadirin sekalian Bapak Ibu. Karena biasanya menjelang subuh itu kondisinya agak longgar, ya, di Masjidil Haram itu. Jadi untuk melaksanakan tawaf, untuk mencium Hajar Aswad insya Allah lebih mudah, atau untuk berdoa di multazam. Nanti ada juga multazam, yaitu di antara pintu Ka'bah itu ada tempat yang namanya multazam, yang mana di situ juga tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa. Makanya itu hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak hanya bekal secara fisik, secara finansial, tapi juga harus secara jiwa, secara keilmuan juga harus kita persiapkan. Barakallahu fina fikum. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah kemarin sudah saya jelaskan tentang Hajar Aswad. Ya. Hajar Aswad itu adalah batu hitam yang turun dari surga, yang mana asalnya itu warnanya putih. Tapi karena dosanya manusia, nempel di situ, kemudian isyarah, mencium di situ, ya, akhirnya batu tersebut menjadi hitam. Dan para hadirin sekalian, ya, memang ada keistimewaan barang siapa yang dia bisa mengecup Hajar Aswad, maka di hari kiamat akan menjadi saksi, ya, di hari kiamat, menyaksikan bahwa kita telah mencium Hajar Aswad, dan itu nanti dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala persaksiannya. Jadi kalau memang ada kesempatan, dipersilakan untuk mencium Hajar Aswad, ya. Insya Allah nanti juga akan dibagikan pada hadirin sekalian buku panduan umrah, yang mana di dalamnya itu juga terdapat tentang hal-hal yang berkaitan tentang umroh, termasuk tata caranya, kemudian tata cara umroh dari mulai ikhram sampai nanti tahallul, kemudian tempat-tempat yang diziarahi dari mulai di Mekah maupun di Madinah. Tempat-tempat apa saja yang perlu diziarahi. Kemudian ada fokus pada hal-hal yang berkaitan tentang Ka'bah. Ya, di antaranya tadi Hajar Aswad. Kemudian kalau di Ka'bah itu ada pintu Ka'bah. Ya, ada pintu Ka'bah itu juga dijelaskan di materinya. Bisa mungkin saya share ya Pak Haji Ahmad Terawan. Saya share screen-nya dulu aja ya. Sebentar, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi biar ada gambarannya ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada materi tentang umroh, panduan, ya. Nah, ini tentang panduan urutan umroh, nanti juga dibagikan insya Allah ya di Bapak Ibu sekalian untuk bekal. Jadi di antaranya ada hikmah-hikmah, di antara hikmah tawaf, hikmah ikhram, hikmah tahallul, hikmah sa'i. Dan ini tempat-tempat ziarah. Ya, kemarin sudah dijelaskan Makkatul Mukarramah ada keistimewaannya. Kemudian Masjidil Haram secara umum. Kemudian ini ya ditampilkan di layar itu ada gambar Hajar Aswad. Jadi ini yang
di ujung, di tempat di mana kita memulai tawaf, ya. Tempat di mana kita mulai tawaf. Nanti di lurusnya Hajar Aswad ini ada lampu hijau. Insya Allah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Ahmad Terawan. Dan Hajar Aswad ini para hadirin sekalian, ya, di sini juga dijelaskan bahwasanya menurut riwayat ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah dan bangunannya sampai tempat Hajar Aswad, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail mencari batu yang diletakkan di situ sebagai tanda untuk memulai tawaf. Ketika Nabi Ismail datang untuk menemui Nabi Ibrahim, malaikat Jibril sudah datang di situ dan membawa Hajar Aswad yang waktu itu oleh malaikat Jibril diletakkan di pojok bangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim meneruskan bangunannya. Ketika itu Hajar Aswad memancarkan sinar yang sangat terang menerangi seluruh tanah haram. Karena dosa anak Adam, maka sekarang Hajar Aswad berubah menjadi hitam. Ini dalam sejarahnya seperti itu, para hadirin sekalian. Ya. Dan yang perlu diperhatikan, ya, mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Ini yang perlu diperhatikan. Tidak termasuk rukun umrah atau rukun haji, tidak termasuk, ya. Jadi semua tidak mencium, hanya bisa isyarah atau mengusap, itu juga tidak masalah. Ya. Nah, kemudian karena untuk dapat menciumnya sangat berdesak-desakan, maka sebaiknya dilakukan setelah ibadah wajib telah dipenuhi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Ahmad Terawan. Kemudian bagian yang kedua, pojok yang kedua itu adalah rukun Yaman. Nah, jadi nanti ketika mulai tawaf dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yaman, jadi mulai tawafnya itu jalurnya atau putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ke posisi Ka'bah sebelah kiri, ya, bukan sebelah kanan. Jadi kalau seposisikan berarti dia putar balik nanti jadinya. Jadi nanti tawafnya seperti itu. Kemudian dari Hajar Aswad ke rukun Yaman ini zikirnya secara bebas, zikirnya secara umum, ya. Boleh baca istighfar, boleh bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, atau doa-doa yang lainnya, ya. Yang penting ya, tidak diam gitu, ya, istilahnya banyak membaca zikir. Boleh membaca Al-Quran juga diperbolehkan. Nah, kemudian setelah nanti sampai ke rukun Yaman, rukun Yaman ini berarti pojok yang lurus ke arah Yaman, maknanya itu. Rukun itu maknanya pojok, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, rukun yang namanya itu adalah sudut Ka'bah yang mengarah ke negeri Yaman, ya. Rukun artinya sudut atau pojok, Yaman artinya negeri Yaman. Pada waktu tawaf disunahkan bagi jamaah untuk mengusapnya tanpa mengusap wajah. Mengusapnya saja, tidak perlu isyarat atau tidak perlu mencium. Kalau memang tidak bisa mengusap, ya, tidak perlu isyarat atau mencium, tidak perlu, ya. Oleh karena itulah sejak zaman dahulu para sahabat berdesak-desakan untuk dapat mengusap rukun Yaman, ya, dan Hajar Aswad. Dan yang perlu diperhatikan, mengusap rukun Yaman hukumnya adalah sunnah, yang sesuai dengan aslinya adalah seperti yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengusap tanpa menciumnya. Jadi nggak perlu mengecup. Ya, kalau Hajar Aswad yang tadi pojok yang satu itu disunahkan untuk mengecup, mengusap ataupun berisyarah. Tapi kalau rukun Yaman hanya disunahkan untuk mengusap saja. Kemudian bagian Ka'bah yang lainnya yaitu pintu Ka'bah. Ini gambarnya di sebelah kiri nih, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini pintu Ka'bah, gambar pintu Ka'bah. Ini terbuat dari emas, ya. Sekitar beratnya itu 280 kg. Tapi di sini tidak ada keistimewaan. Ini hanya saya informasikan saja. Ya, jadi ada memang bagian-bagian yang ada keistimewaannya, ada yang bagian-bagian yang tidak ada disunahkan untuk beribadah di sana. Kemudian di Multazam ini, ya, di pintu Ka'bah itu, di antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad, ya, ini ada multazam namanya. Multazam berasal dari kata iltazama. Maknanya adalah memohon ketetapan. Multazam adalah tempat untuk memohon ketetapan. Posisi multazam adalah area antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi pas di di bagian antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Soalnya nanti bisa saya tampilkan itunya, gambarnya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada yang namanya multazam. Nah, ini nih, para hadirin sekalian. Nah, di sini nih. Nah, ini kan Hajar Aswad. Yang sebelah sini Hajar Aswad, ya. Kemudian yang antara Hajar Aswad ini dan pintu Ka'bah ini namanya multazam. Di sini tempat mustajabnya doa. Ya, kadang-kadang ada orang yang dia menggantungkan badannya ke
pintu Ka'bah. Dan ini tentunya tidak ada sunnahnya ya, seperti ini nih. Ini yang kurang pas. Nah, jadi kalau kayak gini nih yang kurang pas, ya. Nah, seperti ini kurang pas ini ya. Jadi kalau ada orang yang menggantungkan di pintu Ka'bah ini kurang pas. Yang benar itu berdoa di multazam ini. Dan cara berdoanya juga ada tata caranya nanti para hadirin sekalian. Kita baca dulu penjelasannya biar lebih jelas. Posisi mulazam adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ya untuk mohon ketetapan. Posisi multazam adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang lebarnya kurang lebih 2 meter. Hanya 2 meter saja. Cara berdoa di multazam adalah dengan cara seperti yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya. Dia berkata, aku tawaf berserta Abdullah bin Mas'ud ya maksudnya ini. Maka ketika kami telah sampai di belakang Ka'bah, rukun Yaman, aku bertanya, apakah engkau tidak memohon perlindungan? Kemudian Allah menjawab, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian dia meneruskan tawafnya sehingga dia mengusap pada Hajar Aswad dan kemudian dia berdiri antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Maknanya ini multazam ya. Maka dia menempelkan dadanya, kemudian kedua lengannya, serta kedua telapak tangannya begini, yaitu dia membentangkan kedua telapak tangannya. Kemudian dia berkata, beginilah aku mohon Rasulullah melakukannya. Jadi benar ditempelkan gini, ya, ditempel tangannya, ditempelkan dibentangkan gini ya, tidak cukup menempel gini, tapi dibentangkan gini, kemudian berdoa. Ada yang menempelkan tangan kanannya saja, kemudian tangan kirinya di bawah, tapi tetap ditempelkan. Nah, dan itu tata cara berdoa di multazam. Ya. Doanya apa Ustadz? Doanya terserah, doa yang kita inginkan. Jadi doanya bebas, ya, doa-doa yang kita inginkan, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, yang ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah, insya Allah nanti juga dibagikan buku-buku doa, adapun buku-buku doa secara umum, ya, yang kita panjatkan secara khusus untuk diri kita pribadi juga bisa dilaksanakan di sana. Dan itu bisa dilakukan para hadirin sekalian ketika nanti kondisinya memang longgar ya. Tapi kalau kondisinya ramai, kondisinya kurang kondusif, ya berarti kita tidak perlu memaksakan untuk berdoa di multazam. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita nanti sampai di multazam ya, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah tadi. Berdoa di multazam adalah sunnah dan tidak termasuk rukun haji atau umrah sebenarnya. Untuk berdoa di multazam sangatlah berdesak-desakan. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya dilakukan setelah ibadah wajib selesai dipenuhi, sama dengan mencium Hajar Aswad tadi. Ka'bah diselimuti dengan kain berwarna hitam yang bertulis beberapa ayat Al-Quran. Selimutnya ini diberi nama kiswah. Apabila hujan turun, maka air yang menggenang pada atap atau Ka'bah mengalir keluar mulai sebuah talang emas yang terletak di atas Hijr Ismail. Talang ini diberi nama Hizab. Itu juga ada talang airnya ya. Ya, talang airnya di Ka'bah itu. Nah, yang dimaksud dengan tadi itu, ya, kiswah itu adalah penutup hitam, itu namanya kiswah. Apalagi kalau nanti keadaannya berikhram, biasanya di situ sangat wangi sekali, makanya kita hati-hati, jangan sampai nanti kemudian kita dalam keadaan ikhram, kemudian nempel di kiswah tersebut, jadinya kita terkena wewangian. Maka ini termasuk membatalkan atau melanggar keharuman ketika melaksanakan ikhram. Yang harus diperhatikan para sekalian. Nah, jadi kemarin juga dijelaskan, sudah saya jelaskan tentang beberapa hal yang menjadi larangan untuk ikhram. Nah, hal-hal tersebut kalau memang tidak disengaja, contohnya seumpama ada rambutnya yang rontok 1-2 tanpa disengaja ya, kemudian atau tidak sengaja, kemudian kadang-kadang ada orang iseng gigitin kuku, padahal nggak boleh memotong kuku, maka ini dima'fu ya, ya, menurut sebagian para ulama yang membuat itu ada denda atau nanti dihitung itu sebagai pelanggaran ketika nanti hal tersebut, larangan tersebut dilakukan secara sengaja. Kalau nggak sengaja dima'fu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus lebih perhatian ya. Jangan sampai kita melaksanakan larangan-larangan ketika ihram. Ya, contohnya larangan untuk
memulai muqaddimah jima, ya, muqaddimah jima atau bersenggama dengan istrinya, kemudian sengaja ngomong-ngomong berbicara tentang hal-hal yang urusan ranjang, ini nggak boleh, ya. Ya, kita harus perhatian. Lebih baik kita banyak berzikir, banyak berdoa di ketika melaksanakan pelaksanaan umroh nanti. Kemudian di antara bagian Ka'bah yang lainnya ada Makom Ibrahim. Ya, Makom Ibrahim ini bukan makam, ya, para hadirin sekalian. Yang perlu diperhatikan, kadang-kadang ada yang salah mengartikan. Makom itu bukan makam, bukan kuburan Nabi Ibrahim, di situ bukan. Tapi Makom Ibrahim itu artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Di belakang Makom Ibrahim inilah zaman jamaah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi makom ini tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah pertama kali. Jadi Ka'bah itu pertama kali ditemukan oleh Nabi Ibrahim, ya, ketika Nabi Ismail juga sudah mulai dewasa, akhirnya dibantu dengan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah, para sekalian. Dan makom ini atau jejak kakinya, bekas jejak kakinya Nabi Ibrahim ini diabadikan, ya, jadi syariat, ya, Islam untuk melaksanakan ibadah di sana, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai tawaf 7 putaran. Ya, setelah selesai sholat tawaf atau tawaf 7 putaran, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Jadi kalau ketentuannya para sekalian, nanti kalau sholat di belakang Maqam Ibrahim itu tidak harus di belakangnya pas, ya. Ya. Kalau memang agak geser, kemudian posisinya itu tidak pas di belakangnya, itu juga tidak masalah. Ya. Atau sebagian ulama juga menyebutkan kalau selesai sholat selesai tawaf 7 putaran, kalau memang tidak memungkinkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim secara pas, ya, secara tepat, maka boleh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaatnya di mana tempat yang penting di dalam Masjidil Haram, itu juga diperbolehkan. Ya. Para hadirin sekalian, tawaf, ya, 7 keliling itu ada beberapa tawaf, ya. Tawaf kudum itu tawaf untuk awal, ya. Tawaf kita memang rangkaian melaksanakan ibadah umroh itu. Kemudian tawaf sunnah, ada tawaf umroh, ya, atau tawaf wada atau tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah itu ketika haji, ya. Kemudian kalau tawaf wada nanti ketika hari terakhir, para hadirin sekalian. Bahkan sebagian ulama mewajibkan barang siapa yang ingin meninggalkan kota Makkah, Masjidil Haram, maka diwajibkan untuk tawaf wada. Makanya kita insya Allah nanti memperbanyak tawaf sunnah, walaupun setelah pelaksanaan umrah selesai, ya, maka kita masih bisa melaksanakan tawaf sunnah, termasuk diantaranya tawaf wada, yaitu tawaf pamitan. Ketika nanti akan berpindah dari Makkah menuju ke Madinah, insya Allah nanti juga diarahkan untuk melaksanakan tawaf wada. Dan para hadirin sekalian, disunahkan juga ketika sholat di belakang Maqam Ibrahim setelah tawaf nanti, itu disunahkan membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, sedangkan rakaat kedua surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan membaca surat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, ya. Dan para hadirin sekalian, yang perlu diperhatikan, area di belakang Maqam Ibrahim ini adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Makanya setelah sholat juga kita diperbolehkan untuk melaksanakan doa, ya, doa apa saja yang perlu kita panjatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dianjurkan agar jemaah banyak berdoa di area ini dengan doa yang sudah dihafalkan atau dengan bahasa masing-masing juga tidak masalah. Nah, ini hal-hal yang berkaitan tentang Maqam Ibrahim. Nanti insya Allah bukunya bisa dibaca-baca sendiri. Saya lanjutkan karena waktunya sudah singkat. Kemudian bagian yang berikutnya adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail ini sebenarnya dulu adalah bagian dari Ka'bah, ya. Ya, kalau diartikan secara bahasa, hijr maknanya adalah kamar. Bentuk jamaknya adalah hujurat, yang artinya beberapa kamar. Nah, disebut Hijr Ismail karena Nabi Ismail alaihissalam pernah membuat kamar untuk beristirahat di situ pada saat membangun Ka'bah. Ya, dulu posisinya memang di dalam, ya, di dalam Ka'bah. Tapi kemudian ada beberapa kali renovasi, akhirnya sampai sekarang hijrnya itu setengah berada di luar, ya, tapi itu juga termasuk bagian dari dalam Ka'bah. Makanya ketika tawaf, ya, di sini ini dilarang para hadirin sekalian. Saya kasih highlight ini, ya. Jadi nggak boleh lewat jalan tembusan ke sini nih, ya. Nah, di sini nih. Nah, ini saya kasih garis kuning ini. Nah, nggak boleh lewat nyari jalan tembus di sini, jalan tembusan di sini nggak boleh. Jadi harus memutar. Jadi lewat di luarnya Hijr Ismail ini. Ya.
Dan sunnah bagi siapa saja untuk sholat di dalam Hijr Ismail. Jadi kalau mau sholat di dalam juga diperbolehkan. Kalau memang memungkinkan. Ya, jadi karena sholat di area itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah sendiri, sejak itu banyak kaum muslimin yang berebut untuk sholat di sunnah 2 rakaat di dalam Hijr Ismail. Nah, tapi sekarang insya Allah susah ya, tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan sholat di sana. Dan di antara apa namanya bagian yang lainnya di antara Ka'bah itu insya Allah sudah ya, dan terakhir itu Hijr Ismail. Ya, ketika tawaf di sini perlu diperhatikan, ketika tawaf jamaah dilarang memotong jalan pintas dengan melewati atau masuk ke dalam Hijr Ismail. Jadi yang ada sunnahnya rangkaian ibadah dalam yang berkaitan dengan Ka'bah itu adalah Hajar Aswad, kemudian rukun Yaman, kemudian belakang makam Ibrahim, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Nah, itu yang diantara hal-hal yang berkaitan ibadah di antara hal-hal yang berkaitan dengan Ka'bah ya. Setelah itu nanti kita disunahkan untuk minum air zam-zam. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi tentang keutamaan, tempat-tempat. Ya, insya Allah nanti lanjutannya adalah di tempat sa'i, Safa Marwah. Insya Allah begitu Bapak Haji Ahmad Irawan ya, untuk materi saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan, menambah wawasan bagi kita sebelum nanti keberangkatan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh di sana. Barakallahu fina fikum, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz Rudi. Ya. Bapak-bapak, Ibu, atau ada yang mau pertanyaan, silakan. Mungkin nanti Ustadz tolong di-share buku PDF-nya di grup. Siap. Tapi yang buku kenangan dilepas Dihilangkan. dulu gitu. Iya, siap. Jadi yang itu aja tata cara dan keutamaan. Silakan kalau ada yang pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Mangga? Saya. Ya, Aik, mangga. Ya, atur nuhun. Ustadz Rudi, saya mau tanya mengenai tadi kan disampaikan oleh Bapak Ahmad Irawan ya, bahwa kalau kita mau umroh yang kedua gitu ya, umroh yang kedua kan boleh gitu untuk orang tua yang sudah meninggal gitu. Nah, itu apakah yang pertama harus mikot lagi? Yang kedua, apakah boleh kita setiap hari pada saat di sana umroh terus tiap hari gitu? Demikian, terima kasih Ustaz Rudi. Terima kasih. Pak Erik, ya. Jadi kalau kita niatnya umroh badal istilahnya itu, atau badal umroh lah bahasanya. Jadi mengumrohkan orang tua atau sanak yang sudah meninggal atau memang sudah nggak mampu untuk berangkat umroh, kemudian kita mewakilkan. Nah, kalau memang kita niatnya umroh, memang harus kembali lagi ikhram lagi, ya, mengambil mikot lagi. Memang rangkaiannya seperti itu, ya. Karena syarat rukun untuk umroh itu adalah mengambil mikot, keadaannya ikhram. Nah, kalau orang sudah melaksanakan umroh sekali kemudian tahallul, ya berarti dia sudah halal. Jadi mikot atau mengambil mikot atau ikhram itu tidak boleh satu kali kemudian digunakan untuk umroh berkali-kali, nggak bisa ya. Ya, nggak bisa. Bukan seperti wudhu, selama nggak batal, ya, kemudian digunakan untuk sholat berkali-kali. Jadi kalau sudah ikhram itu kan maksudnya adalah kita sudah masuk ke tanah haram, kemudian kita melaksanakan larangan-larangan. Ada larangan-larangan ketika kita sudah berpakaian ikhram. Nah, ketika sudah tahallul, berarti ini tahallul itu maknanya halal, Pak Erik. Jadi kalau ikhram itu haram untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang. Kalau tahallul itu maknanya sudah halal. Ya. Ibaratkan wudhu, ya kemudian kalau tahallul sudah batal. Berarti kalau mau sholat harus wudhu lagi. Karena wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan ikhram. Nah, kalau tiap hari ingin melaksanakan umroh, bisa saja sebenarnya. Tapi harus ke Tanim, ya, tanah halal yang terdekat. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Ahmad Irawan ya. Dan itu juga membutuhkan waktu nantinya. Nah, kalau kita memang tidak mampu melaksanakan umroh setiap hari ya, karena mungkin ada hal-hal mungkin terlalu capek atau seperti apa, maka cukup tawaf sunnah saja. Itu juga tidak masalah. Tapi kita nggak bisa mewakilkan membadalkan banyak orang. Jadi kalau badal umroh itu
sekali perjalanan satu orang ya. Nggak boleh absen. Siapa nih keluarga yang mau dibadalkan? Langsung 10 orang. Pak Erik mau badalin umroh 10 orang dengan satu kegiatan, ini nggak bisa. Jadi satu kali perjalanan satu orang. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Pak Erik. Barakallahu fina fikum. Allah Ya, terima taala kasih bisawab. Pak Ustadz. Siap, siap. Ustadz Budi, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nambahkan saja nanti biasanya umroh pertama pas kita kedatangan ya, langsung umroh. Itu mikotnya di Yalamlam. Nah, umroh kedua biasanya jamaah itu pas city tour. Nah, itu nanti kita lihat rutenya, apakah nanti mikotnya di Jirona, ya Jirona itu kurang lebih 40 kilo dari Mekah, atau pas mau pulang di Tanim, Damim itu sekira 6 kilo. Nah, itu ya kedua. Nah, biasanya ada 1 hari lagi kosong. Nah, itu kita mempersilahkan ya, kalau misalnya ada yang tadi, oh saya mau ke Taif, nah Taif itu di luar paket kita, silahkan siapa yang mau daftar. Tapi misalnya ada, saya nggak mau kemana, pengen umroh lagi, silahkan. Nanti kami kasih petunjuk itu dari hotel ke Tanim kurang lebih kalau bayar taksi itu 15 real, tapi kalau pakai bis cuma 2 real. Ya, nanti dikasih. Misalnya saya mau badal umroh lagi untuk siapa lagi gitu ya, silahkan. Itu, mangga. Yang lainnya ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya mau tanya. Enggak, Duluan, enggak. Pak Heri duluan, silakan Pak Heri. Enggak, Pak Pak Heri, ya? Heri. Pak Heri silakan. Iya, terima kasih dok. Ini Ustadz tanya ini yang mendasar, tapi ya namanya orang belum pernah, jadi harus saya pertanyakan dulu. Takutnya Boleh. yang lain juga kadang-kadang kan mau bertanya tapi ragu, bingung. Misalnya kita kan mau berangkatnya hari Sabtu. Oke, misalnya kita berangkat Sabtu nih. Saya berangkat dari rumah kan saya mandi di rumah, niat di rumah mandi. Nah, kadang-kadang kita kan nggak biasanya pakai deodoran, pakai minyak rambut, pakai apa. Nah, setelah di sana kan misalnya malamnya berangkat, kita sedangkan mikot di pesawat. Ada pengaruh nggak dengan parfum-parfum dengan yang saya pakai tadi gitu loh? Apa boleh atau bagaimana gitu loh? Itu satu. Yang keduanya, untuk yang ajar aswad tadi untuk mencium, kan itu ajar aswad itu kan sebenarnya batu kecil-kecil yang ditempel di dalam sana. Kalau saya nggak tahu, yang kita cium itu batunya yang kita masukin kepala kita atau cangkangnya yang asal melekat aja gitu loh. Jadi kira-kira yang mana ini? Tolong minta penjelasannya nih Ustaz, mohon maaf. Ya, assalamualaikum. Ya Pak Heri, jazakallah khair atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk pakai deodoran, mandi, kan memang sebelum kita ihram itu kan disunahkan untuk mandi dulu, ya, memakai parfum dan sebagainya. Larangan ihram, ya, larangan hal-hal yang dilarang ketika sudah ihram kayak cukur, kemudian pakai parfum, kemudian muqaddimah jima sama istri dan sebagainya, itu berlaku ketika kita niat, ya. Jadi berlaku ketika kita di Yalamlam itu, ketika sudah niat ikhram baru berlaku larangan tersebut. Kalau sebelumnya masih boleh gitu. Gitu Pak Heri ya. Jadi kalau sebelumnya itu masih boleh. Nah, dan itu tidak memengaruhi, seumpama masih ada bekas wanginya ketika ikhram, yang penting kita pada saat ikhram tidak memakai hal tersebut gitu. Paham ya? Baik. Yang pertama, yang kedua masalah hajar aswad. Sunahnya itu mencium batunya. Ya, yang di dalamnya itu, ya, mencium batu hajar aswadnya, ya, mencium kemudian ya udah gitu saja. Adapun kalau berdoa bisa di tempat yang lain, tidak disunahkan juga ketika mencium lama sambil berdoa di situ, tidak. Tapi sunahnya itu mencium di hajar aswadnya, bukan mencium cangkangnya ya. Atau sunahnya gini, boleh keadaannya sebagaimana Rasulullah SAW ketika tidak memungkinkan, kita semua ada tongkat, ada sapu tangan atau apa, kemudian kita mengusapkan sapu ke tangan tersebut, kemudian kita cium benda yang sudah kita usapkan, itu juga dihukumi mencium hajar aswad. Nah, itu juga boleh. Nah, kondisinya. Jadi kalau dulu Rasulullah tongkatnya ditempelkan ke hajar aswad, kemudian tongkatnya dicium oleh Rasulullah. Dan ini juga termasuk mencium hajar aswad. Ya, tidak mengusap tapi mencium hajar aswad. Karena bekas apa yang diusapkan itu dicium. Ya, itu juga boleh Pak Heri ya.
Jadi tidak harus dimasukkan kepalanya ke dalam kemudian mencium. Kalau memang memungkinkan seperti itu boleh, tapi kalau tidak memungkinkan, bisanya cuma mengusap, kemudian bekas usapannya dikecup, itu juga dihukumi sebagai mencium hajar aswad. Insya Allah itu jawabannya Pak Heri. Wallahu Ya, ta'ala alam bishawab. terima kasih Ustadz. Siap, sama-sama. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Bangga Ibu. Bu Nenden. Mohon maaf, saya nggak buka videonya. Iya. Yang mau saya tanyakan, saya tuh nggak mampu kalau umrohnya berkali-kali karena kondisi fisik saya nggak kuat, paling cuma 1 atau 2 kali. Tapi saya pengen punya pahala umroh. Apakah betul kalau nanti habis sholat subuh, kan habis sholat subuh berjamaah di masjid, Syuruk. kemudian sampai syuruk saya gitu, itu Sahih. apakah betul? Iya, sahih. Nah itu yang pertama. Terima kasih Bu Nenden. Itu aja pertanyaannya. Apa ada yang lain Bu Nenden? Ya, itu saja Pak Ustadz, itu Ya. saja. Jadi gini Bu Nenden, yang perlu diperhatikan, Ya. kita nanti ketika di sana ya bisa melaksanakan tawaf sunnah. Biasanya kalau mau sepi itu yang sebagaimana saya sampaikan tadi, sebelum subuh. Nah nanti untuk menjelang subuh kita kemudian sholat fajar, kemudian menunggu azan, kemudian kita bisa di sana sambil baca Al-Quran dan sebagainya, kemudian sholat subuh, kemudian kita zikir, boleh baca zikir pagi petang, boleh kemudian zikir secara umum, kemudian kita boleh baca Al-Quran, sampai menunggu syuruk. Nah, ketika syuruk kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sebagaimana umroh. Nah, itu juga memang bisa kita laksanakan. Nah, kemudian di Masjid Quba, nanti ketika di Madinah, itu kalau kita wudhu dari rumah, ya, kemudian kita berangkat wudhu dari tempat kita nginap itu, kemudian kita berangkat ke Masjid Quba, kemudian sholat sunnah di sana, maka pahalanya juga sama dengan umroh. Jadi yang dimaksud tadi umroh berkali-kali itu barangkali ada yang mau membadalkan umroh. Nah, kalau sholat suruk tadi itu tidak bisa. Wah, saya mau badalin umroh, tapi caranya cuma sholat suruk. Ya, saya sholat suruk niatnya badalin umroh. Ini nggak bisa rangkaiannya, karena memang kalau badal umroh harus sesuai dengan rangkaiannya. Kalau sholat suruk itu pahalanya yang kita dapatkan sebagaimana kalau kita umroh. Tapi tata cara pelaksanaannya kalau kita mau membadalkan umroh tetap harus dilaksanakan sesuai dengan rangkaian pelaksanaan umroh. Begitu Bu Nenden ya, insya Allah. Baik, ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pak Ustadz, satu lagi ya boleh ya? Siap, Pak Erik. Ini agak penasaran ini. Karena begini Pak Ustadz, ini kan nanti di akhirnya kita tahlul ya, potong rambut, digundulin gitu. Kita udah gundul Pak Ustadz, terus gimana? Ya, apa sudah. perlu disisakan aja yang pertama gitu? Enggak. Jadi kalau tahalul itu ya, kalau memang niatnya mau umroh beberapa kali, yang pertama nggak perlu dicukur, gundul. Kemudian yang kedua baru dipelondosin, dicukur gundul. Atau tahalul itu sebagian ulama menyebutkan bahwa itu tidak termasuk rukun untuk mencukurnya ya. Nah, tapi tahalul itu adalah sudah memakai pakaian biasa, itu sudah dihukumi secara tahalul. Jadi nggak perlu untuk mencukur kalau memang sudah nggak ada rambutnya. Sekarang analoginya gini aja Pak Erik, mohon maaf, kalau orang datang di Mekah kemudian kondisinya kayak Deddy Corbuzier gitu, nggak ada rambutnya, terus seperti apa mas yang ditahalulin namanya? Makanya yang ditahalulin itu maksudnya sudah berganti pakaian gitu. Nah, kalau memang tidak ada rambut, sudah tidak ada rambut, maka tidak masalah. Yang penting dia sudah selesai sa'i Safa Marwah, kemudian di akhir putaran, kemudian dia sudah ganti pakaian ihram dengan pakaian biasa, itu sudah dihukumi sebagai tahalul. Gitu Pak Erik ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nambahkan juga nanti insya Allah kita berangkat mungkin untuk itu kan hari Jumat tuh, Jumat malam. Nah untuk pria biasanya kan kita melakukan sholat Jumat siang itu sebelum sholat Jumat mandi wajib dulu. Jadi nanti itu mandi wajib itu sudah bisa langsung nanti pas mau berangkat tidak usah mandi wajib lagi ya, misalnya itu udah 1 kali aja cukup pas hari Jumat itu. Jadi nggak perlu nanti bapak-bapak mandi wajib lagi, misalnya di bandara tidak perlu ya. Yang perlu diinikan cukup bapak-bapak mandi wajib sebelum Jumatan itu bisa. Nah kedua mengingatkan nanti kalau sudah niat ihram, karena di pesawat biasanya nah ini suka kelupaan karena dingin, kain ihram itu suka dijadikan penutup kepala.
Nah itu tidak boleh ya. Nah Ya. itu yang bisa yang disebut mengganti baju itu kalau tidak punya rambut tinggal dikerudungkan saja. Kan Naik ke atas itu udah bisa gitu ya. Udah menghalalkan atau tanda selesai umroh. Nah ini bapak-bapak jangan lupa nanti kalau di pesawat kedinginan jangan sampai pakai topi atau pakai kain ihram diharudungkeun gitunya istilahnya teh. Nah ini harus diingat, nanti kita saling mengingatkan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sama tambahan Pak Haji, mungkin nanti kalau memang kondisinya di sana kan panas sekali ya. Karena memang nggak boleh pakai penutup di atas, boleh pakai payung kecil. Nah, kalau pakai payung nggak masalah, tapi kalau pakai menutup kepala gini tidak boleh. Tapi kalau untuk memakai tutup di atas yang tidak menempel di badan itu diperbolehkan. Ya, baik. Baik. Ya, itu juga yang biasa itu bapak-bapak jangan lupa ya, ini pernah ada kejadian sewaktu mau umroh pertama itu kan dari tempat hotel ke Masjidil Haram itu melewati pedagang-pedagang atau enggak sambil nunggu yang lain itu dekat hotel banyak pedagang. Kadang bapak-bapak suka iseng nawar-nawar peci ini berapa ya, terus dicoba dulu pecinya. Nah itu hati-hati ya, pas udah ihram itu jangan sampai seperti itu kejadian. Nanti kalau itu ya kita harus bayar dam. Iya. Nah, Bapak Ibu kalau memang tidak ada lagi untuk pertemuan manasik kelima kita cukupkan sampai sini. Insya Allah tadi manasik fisiknya ya, Insya Allah akan diajarkan tanggal 19 November di tempat ya lokasinya kalau di Bandung di Masjid Hasanur Rahmah. Yang tidak bisa hadir mungkin nanti kita live Zoom. Di situ akan nanti ada miniatur Ka'bah dan lain-lainnya. Hanya mengingatkan saja. Nah mungkin kita ada 2 pertemuan lagi, Insya Allah kita maksimalkan untuk mengisi keilmuan manasik. Itu aja mungkin Bapak Ibu untuk menutupi kajian hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kayak kita tanya ke nih.